Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Akhinal kiram, para alimil ulama, para kiai, para imam-imam manaqib, para asatid, tokoh masyarakat, dan seluruh saudaraku Jami'iyah Dzikir Manaqib Sultanin Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang alhamdulillah nampak sehat semuanya, amin. Dompetnya sehat. Kalau dompetnya nggak sehat nggak ngaji, nggak ada ongkos, betul ya? Pikirannya sehat. Kalau pikiran nggak sehat juga nggak ngaji, betul ya? Bener kan? Dan mudah-mudahan segalanya dibikin sehat oleh Allah. Syukur alhamdulillah, sholawat dan salam tetap kita haturkan kepada panutan alam, yakni habibana wa nabiyana, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga besar, para tabi'in wa tabi'atnya, para sahabat-sahabatnya, dan termasuk kita selaku umatnya. Semoga selalu berada dalam syafaatnya dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ikutin saya dulu lah ya, kita wiridan dulu bareng-bareng ya. Mari sama-sama satukan rasanya bersama ayah, bersama dengan guru-guru kita, bersama dengan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, bersama Rasulullah. Semoga niat baik kita ini jadikan amal soleh, bisa menjadi obat pelipur lara, amin ya. Zikirnya biar jadi zikir obat, sehingga yang rewel ngurangin rewelnya. Ketawa, bener kan? Dengan zikir yang aral mudah-mudahan berkurang aralnya. Kalau sekaligus kan sulit ya Bu ya. Pelan-pelan dengan zikir hati yang keras jadi lembut, susah dinasehatin. Mudah-mudahan dengan terus-menerus berzikir itu gampang nerima nasihat, amin ya rabbal. Nasihat dari apa saja dan dari mana saja, setuju gitu? Maka dari itu mari ikutin ayah. Bulan Sabat itu ada beberapa peristiwa penting bagi umat Islam ya. Di antaranya itu perpindahan kiblat. Apa katanya? Perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis. Di mana Baitul Maqdis? Panyosogan buka salam tengah-tengah antara Israel dan Palestina. Tahu Palestina? Itu yang perang, yang perang terus itu ya. Letaknya itu di Palestina. Baitul Maqdis bahasa Arabnya Baitul Muqaddas, rumah suci artinya itu. Jadi dulu sebelum nyembah umat Islam itu menghadap ke Ka'bah, ke kiblat, sebelumnya itu di Palestina dulu. Kiblatnya itu ke Palestina. Cuman Rasulullah tuh begini, beni palanya teh Bun. Kepala beliau itu selalu melihat ke Mekah. Makanya turunlah perintah Allah bahwa Ka'bah atau kiblat dipindahkan ke kota Mekah. Kenapa di kota Mekah itu? Turunannya Rasulullah itu ada di Mekah. Berat kalau bahasa kita ini, barangkali menurut ayah aja ya. Berat Rasulullah itu, hatinya tuh selalu ingin ke kota Mekah gitu. Walaupun di Mekah itu kita tahu beliau itu mendapat penolakan. Ini di bulan Sya'ban juga riwayat itu, diangkatnya
oleh Allah seorang rasul, diberitahu ke orang Mekah bahwa karena saat itu orang Mekah itu menolak dengan kerasulan baginda Nabi Muhammad. Makanya kenapa yasinan 3 balik. Intinya mah gak mesti yasin, karena bulan Sya'ban itu juga disebut dengan bulannya Al-Quran, bukan hanya Ramadan. Kenapa disebut bulan Al-Quran? Karena di bulan Sya'ban itu lebih utama kita memperbanyak baca Al-Quran, makanya sampai 3 balik. Yasin wal Qur'anil Hakim, dan demi Al-Quran yang mengandung hikmah itu. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya kamu itu adalah Muhammad, adalah seorang utusan. Terus ala siratim mustaqim, dan engkau itu berada di dalam jalan yang benar. Jadi kenapa umat Islam di Indonesia itu yasinan? Kan kalau ada selamatan baca yasin, kalau beli motor baca yasin, kalau ada orang mati juga baca yasin. Memang keutamaan salah satunya orang baca yasin itu dimudahkan tatkala sakaratul maut diantaranya. Yang kedua, Allah mengampuni dosanya. Dan orang yang mau membaca yasin itu di waktu pagi, maka sampai malam, sampai ketemu pagi lagi, rizkinya dimudahkan oleh Allah. Tapi yang lebih pokoknya adalah kenapa yasin ini dibaca? Karena waktu itu para ulama, para penyebar agama yang ada di Indonesia yang datang dari Timur Tengah, intinya mengenalkan bahwa telah turun seorang utusan di kota Mekah yang bernama Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi. Karena Indonesia ini dulunya adalah Hindu Buddha agamanya. Jadi dengan begitu santunnya para ulama, dengan begitu santunnya para pejuang-pejuang agama, supaya orang yang ada Indonesia ini tidak tersinggung. Karena kalau bicara totok romo di Indonesia sebelum Islam datang sudah ada totok romo. Sebelum adanya Islam masuk ke Indonesia, yang namanya ketuhanan itu sudah ada di Indonesia. Begitu Bu, supaya nggak kesinggung. Beda dengan kiai sekarang, asal jeblak aja orang singgung wae. Bener nggak gitu? Nah ini santun Wali Songo mengajarkan agama. Karena banyak tokoh-tokoh agama, orang-orang spiritual yang ada di negeri ini, betul gitu. Dan orang-orang Buddha, orang-orang Hindu, jangan salah, kalau bicara ketuhanan mungkin kita bisa kalah jauh dengan beliau, dengan mereka. Mereka lebih meyakini dengan Tuhan. Nah, ini kabar ini disampaikan kepada kita orang Indonesia supaya orang Indonesia tidak tersinggung, sehingga masuklah yang diprakasai oleh Mbah Kalijogo alias Raden Said, masuk ke rumah. Budayanya tidak dihilangkan, tapi ajaran agama dimasukkan sedikit demi sedikit. Kan sulit Bu. Budaya yang sudah ada mau diganti dengan yang baru, kira-kira mudah apa enggak? Pasti akan ada penolakan. Sementara orang Islam ini harus sadar, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa Muhammad ini bukan milik kita hanya orang Islam saja. Ya, betul ya. Muhammad ini miliknya seluruh alam. Makanya dalam sholat juga ada di situ,
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita berdoa bersolawat di situ, betul. Dan enggak cuman itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wal kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina. Keturunan Ibrahim pun didoakan. Ibrahim ini bapaknya dulu tukang bikin patung, didoakan. Ini menunjukkan bahwa Muhammad bukan hanya milik orang Islam, Muhammad bukan hanya miliknya orang yang Muslim, tapi Muhammad milik seluruh alam. Mau dia agamanya Kristen, mau dia agamanya Hindu, mau dia agamanya Buddha, selama mencintai Rasulullah maka berhak mendapat cinta dari Rasulullah sallallahu alaihi begitu. Jadi nggak gampang, jangan suka ngampir-ngampirkan orang, jangan gampang menyalah-nyalahkan orang. Lo kira-kira kalau di dalam sholat saja yang 1 hari 1 malam 5 waktu, baginda Rasul mengajarkan untuk mendoakan mereka Bani Israel, orang-orang Yahudi. Allahumma sholli ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Harusnya kita juga meneladani. Maka tak mungkin sholatnya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar kalau masih ada kebencian kepada sesama. Betul begitu. Kebencian kepada sesama itulah yang akan menyebabkan orang itu tidak akan pernah terhindar dari keji dan mungkar. Maka jika ingin kita terhindar dari perbuatan yang buruk, ingin terhindar dari perbuatan keji, maka kikis habislah kotoran-kotoran yang ada dalam hati ini. Setuju jamaah? Itu orang Islam ini dikasih enak, dimanjakan. Dimanjakan apa enggak? Dimanjakan. Orang Islam tuh nggak perlu bikin pesawat. Orang Yahudi yang bikin pesawat, orang Islam setiap tahun menikmati fasilitas pesawat untuk berangkat haji. Enak apa enak? Kita tinggal fokus saja ibadah, betul nggak? Orang-orang Nasrani, orang Islam melaksanakan sholat di masjid, orang-orang Kristen, orang-orang Cina yang membuat karpetnya. Ini bikin karpet, iya enggak? Mereka orang-orang Nasrani yang mengeluarkan uangnya dari bank untuk mencetak Al-Quran. Orang Islam tinggal baca Al-Quran. Iya enggak? Jadi dari dulu memang kita sudah diajarkan untuk bersaudara. Makanya di Mekah ada yang disebut bukit Jabal Rahmah. Tahu Bu? Pernah ke Mekah belum? Ayo bareng-bareng atau ayah merem sok. Merem. Sok merem. Bayangin, punya fotonya di rumah? Punya? Pernah ngeliat di TV? Sok merem, bayangin. Nyampe ke Mekah, alaihim. Betul gitu ya. Di situ ada bukit Jabal Rahmah. Rahmat itu adalah kasih sayang. Nabi Adam dulu tuh begini Bu. Lanjut ini. Lanjut nggak? Nabi Adam itu diciptakan sebatang kara Bu. Di dalam surganya Allah. Nabi Adam tuh mikir. Kata Nabi Adam begini, mata saya udah tahu ini buat melihat, tangan buat megang, kaki buat jalan. Cuman yang bikin bingung Nabi Adam saat itu, ini barang yang kecil buat apa? Bu, ngumpet lagi. Ini barang yang kecil buat apa? Kadang hidup, katanya ntar tidur dewe. Bangun dewe, tidur dewe. Begitu bangun, Nabi Adam puyeng, pusing. Ini buat apa? Akhirnya anak malaikat itu Nabi Adam tuh penasaran, nanya kepada kepada malaikat. Wahai malaikat, saya mau bertanya. Ya Adam, ada apa? Kata malaikat. Allah ciptakan saya mata, saya paham. Karena mata untuk melihat. Allah ciptakan saya kaki, saya paham. Kaki untuk berjalan. Allah menciptakan saya tangan, paham. Mungkin saya untuk mengambil sesuatu.
ada fungsinya. Insya Allah malaikat, saya paham kira-kira bahasanya begini biar orang Panyosogan ngerti, betul gitu ya. Terus apa yang kamu tanyakan malaikat Adam? Kata Nabi Adam, ini malaikat tolong tanyakan sama Allah, ini yang kecil fungsinya buat apa? Malaikat geleng-geleng, gua kayak kagak ngerti. Orang gua kagak punya, katanya begitu. Akhirnya apa? Malaikat matur kepada Allah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa kamu malaikat? Ini ya Allah, Nabi Adam nanya sama saya, itu ada barang kecil, tempatnya gak strategis lagi, buat apa itu dibikin, katanya. Akhirnya kata Allah, oh sampaikan ke Adam, nanti saya akan bikin layannya. Iya bu, dibikin layannya, makanya ngejogrok ibu-ibu tuh sampai sekarang. Ini awalnya begitu bu. Diciptakanlah oleh Allah, namanya Siti Hawa, baru iya. Nah ini baru jelas kata Nabi Adam. Disitulah perkembangbiakan manusia itu awalnya. Tapi kata Allah, tar dulu Adam, jangan main gabres baik, pernikahan dulu, kudu nikah dulu. Inilah syariat pertama di muka bumi yang terjadi kepada Nabi Allah Adam Siti Hawa saat itu ya. Namun tidak cukup sampai di situ, Nabi Adam pun disiksa oleh Allah dengan siksa kerinduan. Baru saja mendapatkan pujaan hati, belahan jantung yang selama ini dia impi-impikan, yang selama ini dia cari, ternyata Allah memisahkannya. Betul apa enggak? Allah memisahkan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Rabbana ya Rabbana, Rabbana zalamna wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kiai Ali baru aja kawin dipisahin 5 tahun. Bayangin, baru saja nikah dipisahkan oleh Allah, sehingga Nabi Adam ini menyimpan rasa kerinduan. Betul ya Allah, betapa rindunya aku kepada istriku yang bernama Hawa. Siti Hawa pun demikian, betapa rindunya aku kepada Bang Adam. Di mana Bang Adam berada? Akhirnya Ayu Ting Ting menjawab, di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Gimana lagi lagunya? Jadi mana-mana gitu. Nah akhirnya Siti Hawa naik ke sebuah bukit. Singkat cerita, Nabi Adam melihatnya dari bawah bukit. Begitu melihat selama ini yang dicari, Nabi Adam memanggil Juliet. Dari atas panggil juga Romeo aja gitu. Neng Hawa, kata Nabi Adam. Siti Hawa juga menjawab dari atas, Bang Adam. Kira-kira begitu bu, kira-kira begitu. Akhirnya Siti Hawa mau turun ke bawah, kata Nabi Adam, jangan wahai istriku, biar aku yang menemui engkau di atas. Nah bayangkan kalau sampai Siti Hawa ngejar ke bawah, mungkin sampai sekarang perempuan budak-budak laki. Bener nggak? Bener nggak? Nah karena Nabi Adam yang ke atas, maka sampai saat ini budayanya laki-laki yang mengejar perempuan. Makanya pura-pura perempuan mah demen diem ge sok mahal. Iya pak, iya sok mahal. Asli nama pengen di WA, pengen itu tadi tanya apa kabar, apalagi tawarin udah makan belum. Girang itu jingkrak-jingkrakan aslinya, tapi kalau ketemu orangnya mah pura-pura jaim. Iya bu, iya begitu bu. Nah
Itulah diabadikan sampai sekarang. Kalau kita ke kota Mekah, di situ ada bukit namanya Jabal Rahmah. Mudah-mudahan semuanya bisa berangkat haji. Amin. Nah, karena tolak ukur kesuksesan bagi orang Indonesia kalau sudah berangkat ke Mekah. Amin ya. Semoga semuanya berangkat deh. Gampang kalau mau berangkat. Nggak berangkat juga, kawin lagi cari buah haji. Nih ya peristiwanya. Satu, pemindahan kiblat yang tadinya dari Baitul Maqdis pindah ke Baitullah yang ada di kota Mekah. Ini di bulan Sya'ban. Yang kedua, ada peristiwa apa di bulan Sya'ban ini? Yaitu diantaranya adalah turunnya ayat dari Allah yang berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah sholawat, perintah untuk bersolawat. Nah ini turunnya di bulan Sya'ban. Makanya banyakin sholawat ya, ya Bu ya, banyakin sholawat ya, yang bisa saja, nggak usah yang panjang-panjang, yang pendek-pendek aja. Kalau yang panjang nggak bisa, yang pendek. Tapi barengin juga dengan perbuatan sholawat. Minggu kemarin Ki Ali sudah ngejelaskan, betul gak gitu? Barengin juga, termasuk malam Senin jamaah datang ke tempat ini aplikasi daripada sholawat. Termasuk ibu sodakoh membantu perjuangan agama, itu aplikasi dari sholawat. Apalah artinya membaca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad kalau pantat kuning alias merege hese. Saya sholawat 10.000 kali ayah, tapi meditnya naudzubillah sholawat model opo. Betul apa betul? Supaya nyambung ruhnya dengan Rasulullah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Betul gitu. Toladan, ikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, niscaya di situ ada suri toladan yang baik. Kalau Rasulullah membantu kepada sesama, jika engkau bersolawat kepada Rasul selain berucap sallallahu ala Muhammad, barengi dengan sifat welas asih. Setuju begitu? Kalau Rasulullah ruku, kalau Rasulullah sujud, ikuti oleh kita. Tapi tidak cukup ruku dan sujud saja, ruku dan sujud harus ada bekasnya. Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'ahu. Gimana? Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'um bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Selain Rasulullah dan para pengikutnya itu keras terhadap bentuk kekafiran yang menyebabkan hatinya kufur kepada Allah, hatta ditawarkan, Muhammad, jika engkau mau gunung Uhud akan aku jadikan emas. Ditolak oleh Rasulullah daripada melunturkan keimanan dan keyakinan kepada Allah. Hatta di depan ada harta sebesar gunung, jika harta itu akan menyebabkan kufur kepada Allah, maka Rasulullah dan para pengikutnya menolak harta itu, memilih hidup sederhana, memilih hidup biasa saja, asalkan iman dan keyakinannya tetap terjaga dan terpelihara. Gitu maksudnya. Ruhama'um bainahum, terpancar juga di wajahnya bahwa umat Rasulullah penuh dengan kasih sayang.
adalah seekor anjing sekalipun yang dikatakan oleh orang lain itu najis mughalladhah, jika engkau pecinta Rasulullah, engkau harus sadar bahwa anjing diciptakan itu pun adalah sebagai daripada makhluk Allah. Benar apa benar? Benar apa benar? Saya pernah dengar guru kita Abah Yai pernah cerita bahwa Nabi Musa alaihi salam pernah dipinta oleh Allah, wahai Musa, bawalah kepadaku orang yang paling hina. Lalu Nabi Musa mencari. Baik ya Allah. Begitu Nabi Musa melihat seorang pelacur, seorang penjudi, seorang pemabuk, kata Nabi Musa, barangkali ini orang yang lebih hina dari saya. Tapi Nabi Musa berpikir lagi, kalau pelacur dan penjudi ini orang yang lebih hina, berarti saya merasa lebih baik dari penjudi dan pelacur ini. Akhirnya nengok lagi Nabi Musa, melihat lagi seekor anjing buduk. Anjing buduk. Udah anjing buduk lagi. Kata Nabi Musa, barangkali ini makhluk Allah yang paling hina. Nabi Musa mengurungkan lagi niatnya. Kenapa? Kalau saya menganggap anjing ini lebih hina, anjing ini hina, berarti saya merasa lebih baik dari anjing. Akhirnya matur lagi kepada Allah, wahai Musa, sudah kamu dapatkan makhluk yang lebih hina dari dirimu? Nabi Musa menjawab, tidak ya Allah, tidak ada yang lebih hina dari diriku. Kalau saya bawa penjudi, kalau saya bawa pelacur ke hadapanmu, berarti saya merasa lebih baik dari seorang penjudi dan pelacur. Lalu saya pun melihat seekor anjing. Kalau saya bawa anjing ini ke hadapanmu ya Allah, berarti hidup saya merasa lebih mulia daripada seekor anjing. Akhirnya Nabi Musa lulus. Paham jamaah maksudnya? Katakan oleh kita bahwa di dunia ini tidak ada yang paling hina selain diri kita. Betul nggak? Tidak ada orang yang paling rusak selain diri kita. Tidak ada orang yang lebih bejat selain diri kita. Salahkan dirimu, jelekkan dirimu, sehingga dirimu tidak ada apa-apanya, sehingga tatkala kamu melihat siapapun, engkau mau menghormati dan menghargainya. Ini rahmatan lil alamin, harus seperti itu. Kalau di diri kita ini masih ada rasa merasa lebih baik dari orang lain, sampai kapanpun kita tidak akan pernah mengenal Allah, dan Allah tidak akan mungkin menemui kita. Wahai saudaraku, kikislah rasa itu, sadari bahwa kau dan aku adalah makhluk yang paling hina di muka bumi ini. Alhamdulillah. Makanya saya duduk di depan tidak merasa lebih mulia dari sampean. Sampean yang duduk di bawah jangan merasa lebih hina daripada saya. Yang penting rasa kita masing-masing. Aku orang yang hina, engkau orang yang hina, sama-sama orang yang hina. Malam ini kita duduk matur kepada Allah. Semoga Allah mau menerima kita sebagai hambanya pada malam hari ini. Amin ya robbal alamin. Itu ya. Akhirnya inilah, makanya orang-orang dulu itu senang bikin sejarah, senang bikin tapak tilas. Ka'bah itu adalah bagian dari tapak tilasnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, diabadikan oleh baginda Nabi sampai saat ini dijarohi berbondong-bondong oleh kaum muslimin. Maka kalau ada yang mengatakan jarah kubur, bid'ah dan sebagainya, ya sudahlah, itu dikaji lagi. Betul apa enggak? Karena wali-walinya Allah membuat situs di sini, membuat sejarah di sini, agar kita sebagai orang yang hidup di akhir zaman tidak melupakan sejarah, bahwa Islam masuk ke Indonesia tidak bim selabim abrak-gedabrak. Betul enggak? Tidak langsung kita berucap asyhadu an la ilaha illallah, tidak langsung kita berucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semua itu bisa kita dapatkan saat ini karena ada perjuangan orang-orang sebelum kita. Maka hargailah itu. Betul apa betul? Hormatilah itu, junjunglah tinggi itu. Maka niscaya Allah akan memberikan keberkahan orang-orang yang soleh, para aulia itu pun kepada kita. Amin ya robbal alamin. Jadi ngaji di sini atau di tempat manapun pengeling-eling untuk kita. Setuju nggak gitu? Pengeling-eling bahwa saya bisa sholat ngadep kiblat. Dari mana kita tahu? Apa tahu dewek? Dari mana kita bisa baca Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukratan wa asila? Ini nggak akan bisa kalau nggak ada ulama
ulama yang mengajarkan. Betul apa betul? Nggak akan tahu baca Fatihah seperti apa, baca Bismillah seperti apa, ruku seperti apa, sujud seperti apa. Ini adalah perjuangannya ulama, perjuangannya orang-orang terdahulu, para leluhur terdahulu. Maka mudah-mudahan malam ini barokahnya Allah cipratkan untuk saya jamaah semuanya. Amin ya robbal alamin. Kita mah tinggal baca tok, ngarang kitab ora bisa, paling bikin lagu itu kayak orang nyambung. Bener nggak? Nggak bisa, paling dia ngecak togel baru tahu. Kalau ada ayam angkanya segini, kalau kambing 35. Itu salah kene. Paling bisanya begitu, betul apa enggak? Tapi kalau disuruh ngarang, al-kalamu huwal lafdul murakabul mufidu bil wad'i wa aksamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harbun ja'a li makna. Bisa. Al-kalamu bermula ini kalam, wal lafdu adalah lafad, al murakabu yang tersusun. Bilang gua kagak ngaji Bali kalian. Kita nggak bisa bikin itu, betul apa enggak? Kita nggak bisa, tinggal baca. Nggak bisa kita bilang apa? Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairi khalqihi walituqa. Nyaho. Ente geus dengekeun lah. Gak bisa kita. Bisa apa enggak? Nggak bisa. Begitu pun ini susunan manakib juga kita nggak bisa. Astaghfirullahaladzim li abi wa ummi, astaghfirullahaladzim li ustadi lil muslimin. Enak gak bu? Dibacanya enak? Nyusun apa enggak? Nyusun. Diakhiri dengan doa, tawasul dan sebagainya. Kita tinggal baca segitu gengan dul. Akur apa akur? Tinggal baca, nggak usah repot-repot tirakat. Harus cari goa di mana, harus ke lembah mana, harus ke lautan mana, harus menghadapi harimau. Tidak, paling nggak berhadapan dengan bang keliling. Itu gak sekali-kali, kan bisa ngumpet. Bener apa bener? Paling kita berhadapannya dengan ekonomi, tidak menghadapi tantangan yang signifikan. Tarung, berantem, disantet, kita nggak ngalamin itu, betul nggak? Sementara beliau ingin ini manakib sampai kepada kita, perjuangannya luar biasa. Betul apa betul? Betul apa betul? Ama hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wa dharra'u wa zulzilu hatta yaqular rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ribet lapar. Rasulullah ke perutnya sampai diganjel, saking kita nih biar iman. Bener apa enggak? Supaya hidup kita umat di akhir zaman ini selamat, perutnya diganjel. Beda sama saya, bukan diganjel, perutnya makin ke depan. Bener apa enggak? Dakwah kemana-mana, kalau Rasul para nabi perutnya kemples karena jarang makan. Kalau ayah sama imam manakib semakin sering dakwah, perutnya semakin ke depan, gegares baik. Akur apa akur? Bener apa bener? Makanya kata para wali, para ulama, andaikan engkau tidak Fatihah kepadaku, sungguh terlalu. Betul. Bener apa enggak? Kebangetan kamu sampai nggak ingat sama sekali sama perjuangan saya. Saya tidak minta harta kepadamu, saya tidak minta dikirimin mobil, saya tidak minta dikirimin emas. Saya cuma pengen diingat bahwa doakan aku, ingatlah perjuanganku. Hanya itu yang dipinta oleh leluhur kita. Gak pernah minta harta daripada kita. Itu gak susah. Bid'ah Malah bid'ah katanya Paul. Betul apa betul? Iya. Minta apa? Pernah Mbah Kalijogo datang sama ibu numpang makan di warteg?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya Raden Syahid dari Demak. Ngapain? Numpang makan, lapar, ini mau ngaji ke Cibatu. Ada? Enggak. Jangankan minta duit, jangankan minta emas, enggak minta apa-apa. Lillah billah. Beliau tulus karena cinta. Warasatul anbiya, karena pewaris Nabi tidak berharap apa-apa daripada umat. Beliau rela berdarah, beliau rela mati, beliau rela lapar. Yang penting kita selaku umat yang ada di akhir zaman ini beliau melihat kita ini selamat dunia, selamat akhirat. Ingat apa ingat nih? Cukup ya. Nah, ingat-ingatlah itu ya, bahwa kita saat ini hidup di alam terang benderang seperti ini karena di bulan Sya'ban ada sebuah peristiwa. Allah mengangkat seorang manusia menjadi utusan. Orang Mekah saat itu menolak. Apa katanya? Menolak, tolak, gak percaya. Kenapa nggak percaya? Masa Nabi perut guys makan guys susah gitu? Iya nggak itu? Masa Nabi lapar? Kan Nabi mah doanya mustajab katanya. Tinggal makan, tinggal minta we. Ini kok susah, nggak percaya? Masa Nabi turunan orang Belangsa? Gitu. Makanya Allah turunkanlah peristiwa Sya'ban ini di dalam surah, diceritakan di dalam surat Yasin. Makanya oleh ulama dibawa ke Indonesia tujuannya mengenalkan kepada kita begitu, bahwa ada peristiwa luar biasa supaya orang Indonesia ini mengenal. Maka setiap bulan Sya'ban baca Yasin 3. Aslinya mah yang penting mah baca Quran, Bu. Bener gak? Quran sama aja, nggak mesti harus Yasin. Cuman Yasin ini dipercaya sebagai jantungnya Al-Quran. Kalau badan nggak ada jantungnya, hidup apa enggak? Yang enggak. Yasin itu bagian daripada jantungnya Al-Quran. Makanya perlu ngaji. Nanti lebih jelasnya lagi ya nanya sama gurunya masing-masing yang ada di majelis taklim atau di musolahnya masing-masing supaya paham ya, walaupun nggak bisa bacanya yang penting ngertilah apa sih yang terkandung di dalam surat Yasin tersebut. Kenapa sih ini harus Yasin? Emang nggak bisa pakai Al-Baqarah? Selamatan motor bacanya surat Al-Baqarah boleh nggak? Boleh. Ya boleh-boleh aja. Malah cuman nggak umum. Itu aliran kagak beres katanya. Apa? Lah selamatan motor bacanya surat Al-Baqarah. Padahal mah boleh-boleh saja. Wong cuman Al-Quran, sama-sama Al-Quran. Cuman karena sudah budaya, sudah mendarah daging, kita tinggal ngikut saja sudah. Gak usah lawan, gak usah lawan. Harus resikonya terlalu besar. Kalau berani mah ya nggak apa-apa. Selamatan motor besok saya baca surat apa namanya Al-Imron. Besok kebeli mobil saya baca surat Bani Israel. Dibacanya pas bulan Muharram. Siapa yang rajaban katanya itu? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram. Jamaahnya protes, Ustaz, saya mah bukan mau rajaban, saya mah mau selamatkan motor. Bener gitu ya? Padahal mah boleh saja. Intinya yang penting silaturahim, berkumpul. Karena dengan baca Al-Quran itu adalah kalamullah ya, untuk tujuannya mengingat Allah dan Rasulullah. Kalau sudah mengingat Allah dan Rasulullah berarti sudah berzikir kepada Allah. Eling, intinya mah supaya eling. Makanya selamatan motor, begitu kebeli motor ada selamatan biar eling bahwa kamu bisa beli motor dikasih rizki oleh. Begitu ngejual rumah laku, rumahnya jadi, dibangun bagus, selamatan rumah. Tujuannya apa? Lewat para kiai diingatkan bahwa kita bisa punya rizki, bisa bikin rumah. Jangan lupa kepada yang memberi rizki. Begitu Bu ya, tujuannya ke sana. Cuman karena santunnya para ulama luar biasa, mengemas sedemikian rupa
alhamdulillah wa syukurillah, kita yang awam, kita yang bodoh bisa masuk di dalam gerbongnya beliau. Amin ya robbal alamin. Barangkali itu saja malam ini yang ayah sampaikan. Semoga barokah bulan Sya'ban Allah cipratkan untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan panjang umur oleh Allah, bisa sama-sama melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan dan diberi kesehatan walafiat yang barokah oleh Allah. Al-Fatihah. Saya minta waktu sebentar, boleh Bu? Ini saya mau mengumumkan tapi kwitansinya belum jadi, yang selama ini ayah pernah bilang. Terima kasih juga ya yang sudah ikut menghibahkan tanah ya. Ini saya baca yang 300.000 ke atas, yang di bawahnya mohon maaf, bukan berarti saya tidak menghormati, cuman kebanyakan ya Bu ya. Jadi saya baca yang 300.000 ke atas saja. Ini dari Bapak Andi. Boleh ini minta waktu sebentar? Kan udah wiridannya ya, tinggal doa. Dari Bapak Andi sebesar totalnya ya, ini kan ada yang dicicil juga, betul gitu, 1.500.000 Andi Bugal Salam. Dari Bapak Anas Pasir Kunci juga 1.650.000. Dan dari Asep Mimin. Asep Mimin siapa ya? Ya, ini tulisannya saya sesuai tulisan aja. Maksudnya gini, kalau ada yang kurang pas, berarti Tatang temuin, berarti ada kekeliruan. Perasaan saya udah ngasih 200 juta, kenapa tulisannya gope gitu? Misalnya, takutnya ada yang begitu ya. Takutnya dipikir, kok saya perasaan udah ngasih banyak nih, kok terus gitu. Nanti cek lagi ke Tatang, takut salah nulis ya. Dari Asep Mimin itu 480.000 Campaka berarti ya. Dari Bapak Muhammad Sopan totalnya 500.000. Dari Bapak Asep Bugal Salam 300.000. Dari 300.000. Bapak Lukman 845.000. Bapak Sarkum 300.000. Mamah Pipi 1.500.000. Dari Bapak Mita 400.000. Bu Isah 680.000. Dari Bapak Adi 300.000. Bu Aas 400.000. Bu Nur 1 juta. Ma Omat 1.650.000. Isem Bapak Enjang 1.050.000. Ibu Lina 500.000. Imas 600.000. Bapak Ranim 370.000. Dedi 450.000. Luki 320.000. Bu Anah 300.000. Gopur 200.000, 2 juta. Gopur 2 juta. Bu Suci 1 juta. Nah total baru terkumpul uang dari yang semuanya ya 14.420 miliar. Amin. Seri. Jadi jangan dianggap korupsi nanti. Ingat ya, total keseluruhan. Tapi kalau ini kan gak nyampe segitu. Total keseluruhan 14.420 miliar. Amin. Semoga yang diberikan ini Allah balas dengan barokah yang terbaik dari Allah. Kalau masih tanah ke sini 10 meter, Allah ganti 1000 meter. Amin. Yang ngasih 5 meter, Allah balas 500 meter. Dan selanjutnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti saya kasih apa namanya itu kwitansi apa ya? Ki Ujang.
Nah itu yang sudah itu ada kwitansinya. Nanti cuman ayah belum sempat, nanti saya kasih satu-satu yang sudah gitu. Apa berhenti ya? Tidak. Yang mau ngisi lagi ya silahkan aja. Ya. Yang mau ikut terus ya silahkan. Lebih bagus, lebih banyak, lebih bagus. Siapa tahu besok yang hadir ini dapat rezeki satu orang 1 miliar. Wih kencang nih. Kencang. Betul nggak? Itu. Mohon maaf ayah baru sempat ngumumin ini baru 24 orang saja. Yang lainnya baru ada yang 100, ada yang 200 dan selainnya gitu ya. Pokoknya totalnya segitu aja. 14.420 miliar. Ya jangan ribu, malu dengerin. Ya enggak? Ini kan masuk YouTube. Wih, ayah banyak duit katanya. Punya 14 miliar. Jadi besok yang minjem duit kan banyak ke rumah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih ya jamaah ya. Terus juga ini ada call juga dari keluarga besar Majelis Al-Misbah. Berapa juta ini? 200.000 ya dari Kiai Hendi untuk almarhum Musbah bin Oting bin Untung. Waduh, pantesan ente Untung baik. Turunan Untung ya. Terus Tarim bin Laki Mam Tarim bin Lakimam bin Pulan, Jenny bin Jendil bin Pulan. Semoga Allah ampuni dosanya, diluaskan alam barzahnya, dikumpulkan bersama Syekh Abdul Qadir Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minta Fatihah juga buat Suci Anjeliani Subakti, tes di UIN Universitas Negeri Bandung. Semoga oleh Allah dimudahkan, diluluskan oleh Allah, dan biayanya nanti kuliahnya dicukupkan oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini juga call dari Pak Haryono sekeluarga sebesar 200.000. Orang tuanya yang masih ada diberikan sehat, panjang umur, tambah mustajab doa-doanya. Keluarga besar yang telah tiada, Allah ampuni dosanya, diluaskan di alam barzahnya. Di aku santri Syekh Abdul Qadir umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga minta Fatihah ini untuk Sumardi bin Ratipan, Rasmono bin Wasmin. Allah, apa ini sakit apa? Sumardi bin apa? Oh Allah ampuni dosanya, diluaskan alam barzahnya, di aku santri Syekh Abdul Qadir umat Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga buat Arnita binti Kerta, Surya bin Raksa, Tarmi bin Fulan, Maja bin Fulan, Sahrudin bin Maja. Semoga Sahrudin bin Maja, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Buat Yuli binti Ita sedang sakit, minta doanya, lagi hamil 8 bulan supaya Allah berikan kesembuhan. Cucunya Bapak Suparman Panyosogan, ya semoga lahir gampang selamat, diberi kesehatan oleh Allah, lahir bayi soleh dan solehah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.